wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Putri Aulia dengan NIM 19038420256 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas soal pada buku Matematika SMP kelas 7 semester 1 Kemendikbud edisi revisi 2017, yaitu pada bab 3 tentang bentuk aljabar. Untuk soal pertama yang saya akan bahas adalah ayo kita berlatih 3.1 nomor 2. Soal kedua adalah ayo kita berlatih 3.1 nomor 10. Untuk soal ketiga, ayo kita berlatih 3.1 nomor 13. Untuk soal keempat, uji kompetensi 3 nomor 18. Dan soal kelima adalah uji kompetensi 3 nomor 20. Lanjut pada soal pertama. Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Maka kita misalkan satu buah gelondong kain itu adalah P, maka 3 gelondong kain adalah 3P. Kain yang digunakan adalah Q. Maka bentuk aljabarnya adalah 3 gelondong kain itu 3P ditambah sisanya adalah 4 meter ditambah 4 sama dengan Q. Q adalah kain yang digunakan, atau 3P dikurang Q sama dengan 4. Lanjut ke soal kedua. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 5A ditambah 7. Nah, ini hanya ada 2 suku, yaitu 5A dan 7. Untuk yang B, 4x kuadrat Y ditambah 3x kuadrat dikurang 6Y ditambah 2. Nah, kalau yang ini ada 4 suku, yaitu 4x kuadrat Y, 3x kuadrat, min 6Y, dan 2. Untuk yang C, 9x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 dikurang Y kuadrat dikurang 4x pangkat 3 ditambah 12Y pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 2 dikurang 5. Kalau yang ini ada 7 suku, yaitu pada 9x pangkat 3, min 3x pangkat 3, min 4x pangkat 3, 12Y pangkat 2, 6x pangkat 2Y pangkat 2, min Y pangkat 2, dan min 5. Lanjut ke soal nomor 3. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Untuk yang A, 5x dikurang 3x. Karena ini variabelnya sudah sama, maka kita langsung saja mengurangkannya. Jadi 5x dikurang 3x sama dengan 2x. Untuk yang B, 9 ditambah 4x dikurang 1. Nah, kalau yang ini konstantanya yang dikurangkan. Jadi 4x ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 4x ditambah 8. Untuk yang C, 4x dikurang 8x ditambah 12. Nah, kalau yang ini ada 2 yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama variabel x. Maka 4x dikurang 8x ditambah 12 sama dengan min 4x ditambah 12. Nah, untuk yang D,
7 kurang 2x dikurang x ditambah 5. Di sini terdapat dua konstanta dan dua yang memiliki variabel. Maka menjadi 7 ditambah 5 dikurang 2x kurang x sama dengan 12 dikurang 3x. Untuk yang E, 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 5xy ditambah 2x kuadrat dikurang 5y kuadrat ditambah 6xy. Maka kalau yang ini kita kumpulkan yang memiliki kesamaan. Jadi 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 5y kuadrat dikurang 5xy ditambah 6xy. Maka hasilnya adalah 5x kuadrat dikurang 2y kuadrat ditambah xy. Untuk soal yang keempat, Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Karena terlalu lama disimpan, 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata rusak atau busuk. Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan adalah X rupiah, Y rupiah, dan Z rupiah, maka harga barang Bu Marhami yang tersisa tersebut dalam bentuk aljabar adalah, di sini kita misalkan tepung itu X, sisa tepung 14 kg dikurang 4 kg sama dengan 10 kg, maka menjadi 10x. Untuk wortel yaitu Y, sisa wortelnya adalah 17 kg dikurang 3 kg sama dengan 14 kg, maka menjadi 14Y. Dan untuk tomat yaitu Z, sisa tomat adalah 4 kg dikurang 3 kg sama dengan 1 kg yaitu Z. Nah, harga sisa barang Bu Marhawi yaitu 10x ditambah 14y ditambah Z, yaitu pada option A. Soal kelima, Pak Thohir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 10 dikurang X meter. Di tanah tersebut, ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 8 dikurang X meter. Jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter persegi, maka luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah, kita ketahui luas sisa tanah yaitu 28 meter persegi. Maka luas tanah dikurang luas kolam yaitu luas sisa tanah 28 meter persegi. Luas tanah tadi kita ketahui berbentuk persegi, maka 10 dikurang X kuadrat karena rumus persegi adalah sisi kali sisi. Dan untuk luas kolam itu juga sama berbentuk persegi, maka menjadi 8 dikurang X kuadrat dengan 28. Maka setelah dihasilkan 10x kuadrat itu 100 dikurang 20x ditambah x kuadrat. Untuk yang 8 kurang x kuadrat itu 64 dikurang 16x ditambah x kuadrat. Maka ini dikurangkan karena ini ada dalam kurung, jadi pengurangan dikalikan ke dalam kurung tersebut, maka menjadi 100 dikurang 20x ditambah x kuadrat dikurang 64 ditambah 16x dikurang x kuadrat sama dengan 28. Nah, lalu kita gabungkan yang memiliki kesamaan.
Maka 100 dikurang 64 dikurang 20x ditambah 16x ditambah x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 28. Maka 100 dikurang 64 hasilnya adalah 36. Min 20x ditambah 16x sama dengan min 4x. X kuadrat dikurang x kuadrat yaitu 0, habis. Lalu min 4x sama dengan 28 dikurang 36. X nya adalah 2. Jadi luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah 10 kurang x kuadrat meter persegi. Karena sudah diketahui x nya adalah 2, jadi 10 dikurang 2 kuadrat meter persegi. 10 dikurang 2 adalah 8. 8 kuadrat adalah 64. Maka luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah 64 meter persegi.